Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua. Dan sesuai judul, kali ini gue mau sharing tentang bagaimana membuat laporan live streaming ya. Ini gue mau sharing yang udah pernah gue lakuin dan memang sampai sekarang pun masih terlaksana. Gue pakai laporan kayak gini. Menurut gue ya lumayan worth it. Sistem low budget tapi bisa diakses lumayan oke banget sih. Jadi gue pakai Google Spreadsheet kembali ya, karena gue banyak banget menggunakan spreadsheet ini untuk sistem kerja. Karena pertama gratis dan gue lumayan paham lah untuk membuat spreadsheet kayak gini. Dan gue memang hobi ngebuat kayak gini tuh, suka banget kayak gitu. Nah ini guys, ini laporan live streaming yang gue buat, yang selama ini kita laksanin dan udah diterapin di salah satu bisnis gue juga ya. Ini contoh laporan live yang gue ambil di bisnis yang gue jalanin. Yang pertama gini, kalian ini tentukan dulu KPI, target KPI-nya di sini ya. Ini KPI aja udah, nggak usah pakai target. Nah KPI kayak gini, misalnya per sesi kalian targetin ini berapa per sesinya, per harinya itu berapa pieces gitu, dan per bulannya itu berapa gitu. Nanti biar mereka kalian buatkan tim, biar mereka sama-sama semangat, ayo dong mencapai target dong kayak gitu. Nah ini dibikin KPI kayak gini, tapi tetap harus kalian kontrol ya, karena kalau misalnya hanya sekedar KPI habis itu kalian nggak kontrol, nanti bakal amburadul. Cara nentukan KPI ini kayak gimana kak? Nanti bisa deh gue sharing kalau kalian mau ya, nanti gue kasih sharing, karena gue bikin rumus juga untuk KPI ini. Gambaran besarnya sih, misalnya gue nih ngelis beberapa host live streaming gue, misalnya kayak di sini ada Farah, Dini, dan Santi. Nah gaji Farah ini berapa, gaji Dini ini berapa, Santi ini berapa. Nah bonus setiap mereka closing ini berapa, ataupun bonus harian mereka berapa, bonus bulanan mereka berapa, kita akumulasi pengeluaran. Nah habis itu kita ambil rata-rata profit kita sama rata-rata omset kita kayak gitu. Entah ketahuan nih setiap bulannya pengeluaran kita untuk tim live ini berapa pengeluarannya, untuk udah sama bonus dan lain-lain itu berapa. Habis itu kita bagi, kalau misal pengeluaran misalnya 5 juta untuk tim live, berarti kita butuh berapa produk nih untuk nutupin supaya tim live bisa ngegaji mereka sendiri, atau mereka ketutup kita nggak nombok ini berapa nih. Nah itu diperhitungkan juga. Kalau kalian mau nanti boleh deh gue share juga, kalian komen aja mau atau enggak. Entah ketahuan tuh kalian butuh, kalau di sini contohnya 550 pieces untuk nutup BEP kalian, ataupun kalian butuh 600 pieces untuk mencapai target kayak gitu. Ada BEP ya, ada target, gue bisa biasanya gue pakai kayak gitu. BEP kalian misal di 500 pieces setiap bulan, habis itu target kalian di 600 pieces setiap bulan, itu bisa ketahuan. Kalau kalian misalnya tambahin gaji karyawan ya tinggal diakumulasi aja, pengeluaran bertambah, habis itu kalian butuh berapa pieces setiap bulannya kayak gitu. Tinggal dibagi hari, bagi per sesi kayak gitu. Nah kalau udah di sini bikin KPI, nah tim kalian tinggal ngisi dan nih masing-masing, atau kalian udah punya leader live juga lebih bagus, jadi bisa meminimalisir kalau misalnya ada karyawan-karyawan yang suka licik main angkanya, ngisinya nggak sesuai kayak gitu. Kalau kalian ada leader kan, misalnya Farah, Dini, sama Santi ini jadi host. Nah kalian ada satu leader yang untuk bagian leader lah di live streaming. Misalnya mereka nyari gimana cara live-nya naik, mereka ngisi data, mereka evaluasi tim. Nah ini kalau misalnya ada nggak apa-apa, tapi kalau misalnya belum ada, bisa kalian kasih kepercayaan tim untuk ngisi sejujur-jujurnya hasil live mereka. Contoh di sini pakai 3 host live. Setiap host live ini dapat 2 sesi, misalnya satu sesinya per 2 jam. Nah ini misalnya dimulai dari jam ya, pokoknya setiap 2 jam lah. Misalnya Farah mulai di jam 9. Nah di sesi ini dia misalnya closing berapa nih di sesi pertama, misalnya mereka closing 3. Farah sesi pertama closing 3. Produknya apa aja? Misalnya obeng, habis itu paku, habis itu gergaji. Nah kayak gitu. Nah misalnya si Farah closingnya ini. Nah sesi 2 ternyata Farah cuma closing 2. Habis itu closingnya apa? Bla 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 bla.
kayak gitu. Nah di sini tinggal ditulis nih mencapai target atau enggak gitu. Kalau mencapai target kan satu sesi 4. Nah berarti Farah nggak ada yang mencapai target nih. Ya kasihan mereka nggak capai target. Aduh harus semangat terus. Oke Dini di sesi pertama sesi pertama misalnya closing 4, sesi kedua closing 7. Oke bagus juga Dini nih. Keterangan nanti kalian tulis misalnya mencapai target. Nah Santi misalnya sesi pertama closing 4, sesi kedua closing cuma 2. Oke, habis itu di sini berarti mencapai target, sesi 2 nggak mencapai target. Nanti ini tinggal diisi masing-masing. Kayak gitu. Nah, oke kalau kita tarik berarti closing hariannya 22. Oh, ini mencapai target nih guys, mencapai KPI yang kita udah buat. Nah, tapi banyak ya nggak mencapai KPI. Kayak misalnya di sesi 2 nih Farah nggak mencapai, cuma 2. Sesi pertama juga sama, nggak capai target. Dini mencapai target dua-duanya bagus. Santi cuma mencapai target 1, sesi 2-nya nggak mencapai target. Nih yang harus dievaluasi nih, yang merah-merah ini. Besoknya supaya mereka mencapai target. Kalau misalnya mencapai target semua berarti kan on target semua, itu bagus banget. Jadi ntar bisnis owner tinggal ngeliat kalian nih guys, yang performanya bagus yang mana, yang hijau semua yang mana, yang merah-merah tinggal kalian evaluasi. Nah, ntar di sini kalian buat tanggal sampai dengan tanggal 31. Kalian bisa evaluasi. Nah, rekapan bulannya ada di sini. Nah, bulan ini berarti dapatnya berapa? Kayak gitu. Misalnya 22 atau nyampe ke 550 pieces atau enggak. Kayak gitu guys, sesimpel itu yang gua buat sekarang. Mudah-mudahan juga kalian ada gambaran untuk membuat laporan live streaming supaya kalian gak bingung lagi dan bisa gampang evaluasi tim-tim kalian. Mungkin itu aja yang gue bisa sharing kali ini. Gue nggak bermaksud untuk mengajari kalian, tapi gue sharing aja yang udah pernah gue lakuin. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang belum punya laporan untuk tim live-nya. Oke, kalau kalian setuju atau ada yang masih bingung untuk cara ngebuat ini kayak gimana, karena ada beberapa yang pakai rumus ya. Kayak misalnya tadi membuat KPI, ini ada rumus tersendiri lumayan panjang. Kalau misalnya gue breakdown, terus ada closingnya, ini cuma pakai sum sih. Tinggal pakai auto sum, rumus sum banyak, dicari aja di Google atau YouTube cara memakai rumus sum. Kayak gitu ya. Kalau kalian masih bingung untuk membuatnya, boleh nanti gue bikinin secara lengkap tutorialnya, karena kalau bikin di sini terlalu panjang. Oke, itu aja. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini. Mudah-mudahan kalian bisa nerapin supaya gue bisa dapat amal jariah juga dari kalian, dan semoga bermanfaat. Tetap semangat buat para business owner dan yang lagi para berjuang. Semoga kalian sukses terus. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Sampai ketemu di video sharing gue selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.